nggak pernah nyesel melebihi penyesalanku terhadap hari yang berlalu, tenggelamnya matahari, tapi amalku tidak bertambah dan aku tidak mengupgrade diri. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu warda. Beliau katakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami." Tidak ada penyesalan yang membuatku sangat menyesal dibandingkan ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Saya tidak pernah menyesal melebihi penyesalan, yakni tenggelamnya matahari di satu hari yang kulewati, usiaku berkurang, ajalku semakin dekat, namun amalku tidak bertambah, hidupku tidak upgrade. Jadi penyesalan terbesarnya orang soleh itu adalah ketika dia kehabisan waktu, karena waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Bahkan dikatakan, Hasan Al-Basri mengatakan, saya pernah melewati generasi yang mana mereka lebih pelit waktu dibandingkan pelit uang. Udah pernah lihat teman yang kayak gitu nggak? Udah pernah lihat orang yang kayak gitu nggak? Lebih pelit waktu dibandingkan pelit uang. Banyak kan orang-orang begitu. Subhanallah. Orang-orang yang tahu value daripada waktu itu, mereka akan lebih pelit waktu dibandingkan pelit uang. Ada yang pengen ketemu, ada orang pengen dibantu, udah kasih aja duitnya. Saya nggak bisa ketemu, saya nggak sempet, udah kasih aja duitnya. Itu subhanallah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa harga waktu itu jauh lebih mahal dibandingkan uang itu sendiri atau materi itu sendiri. Maka itu yang membuat kita hari ini insya Allah akan membahas tentang upgrade diri. Udah 2026, matahari selalu terbenam, matahari selalu terbenam setiap harinya, tapi jangan sampai diri kita ya gitu-gitu aja. Ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang senantiasa terlalaikan, as-sihah wal farag, kesehatan dan juga waktu luang. Kesehatan itu adalah mahkota yang dipakai oleh orang yang sehat, tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit. Jadi sehat itu adalah perhiasan yang sangat indah yang dipakai oleh orang yang sehat, tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit. Nggak bisa kelihatan. Kalau lagi sehat mah kita nggak bisa lihat, tapi kalau lagi sakit itu baru kelihatan. Saya dengar tadi Kak Sel ngomong, saya baru melihat nikmatnya kalau suaranya lagi normal. Suara saya lagi ke cakra-cakra kanan gitu. Subhanallah. Jadi kesehatan itu adalah mahkota atau perhiasan yang sangat indah, tapi hanya orang sakit yang bisa lihat. Kalau lagi sehat mah nggak kelihatan, tapi kalau lagi sakit baru ketahuan. Aduh, enak banget ya kalau lagi normal gitu, enak banget ya kalau lagi sehat. Maka subhanallah, banyak orang menyia-nyiakan kesehatan. Wal farag, dan juga waktu yang luang. Siapa yang akan paling nyesek ketika lihat siaran kita majelis Gen Z ini, ya yang udah sepuh. Kata mereka, tahu gitu gue dari muda udah ngaji gitu. Alhamdulillah Allah kasih kalian kesempatan untuk ngaji lebih awal, memperbaiki diri lebih awal, insya Allah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yang pertama, tahun baru upgrade diri. Judulnya itu ya bukan? Apa sih? Aku yang ngasih, aku lupa. Yang pertama, subhanallah, dunia ini tempatnya lelah. Dunia ini tempatnya capek. Capek nggak kalian jadi anak? Tapi lebih capek lagi nanti kalau udah jadi orang tua. Capek nggak jadi jomblo gitu? Lebih capek lagi nanti kalau udah punya pasangan. Lebih capek lagi. Capek gak jadi anak? Capek itu. Capek juga jadi orang tua tuh capek. Lebih capek lagi, subhanallah. Jadi semua punya capeknya masing-masing. Waktu terjadi perang Uhud, tahu perang Uhud gak? Tahu perang Uhud, pernah dengar perang Uhud ya? Perang Uhud tuh yang mana? Di gunung Uhud. Yang perang tuh siapa? Nabi SAW melawan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum menjadi sahabatnya Nabi. Waktu itu peperangan banyak menjadikan keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi syahid, sehingga ada orang yang mengartikan bahwa perang Uhud itu Islam kalah, padahal nggak mungkin Islam kalah.
Apa ciri-ciri perang yang dikalahkan? Kawasannya diambil, Madinah direbut nggak? Enggak. Pimpinannya mati, Nabi mati nggak waktu itu? Enggak kan? Hartanya dirampas, harta orang muslim habis nggak waktu itu? Enggak. Subhanallah. Jadi ulama lebih sepakat mengatakan perang Uhud tuh nggak kalah, tapi lebih banyak mengatakan seri. Atau bahkan mengatakan perang Uhud tuh bahkan Islam menang. Kenapa setelah itu malah Khalid bin Walid masuk Islam, pimpinannya pada saat itu. Subhanallah. Tapi sedih, kenapa? Karena pamannya Nabi SAW juga ikut syahid. Termasuk pemuda yang paling tampan di Mekah. Siapa namanya? Yusuf Nabi yang paling tampan. Tapi Nabi Muhammad lebih tampan lagi. Lebih tampan lagi yang menciptakan Yusuf. Siapa yang menciptakan Yusuf? Allah. Pengen ketemu Allah gak? Hah? Pengen ketemu Allah gak? Hah? Mati dulu. Jadi kalau Yusuf aja seganteng itu, gimana yang menciptakan Nabi Yusuf? Insya Allah berjumpa semua. Tahu nggak kalian apa yang paling membahagiakan ketika masuk surga? Di antaranya berjumpa dengan Allah. Tapi tahu nggak apa yang lebih membahagiakan ketika masuk surga? Yang lebih membahagiakan ketika seseorang masuk surga nanti adalah ketika ada pengumuman selamat masuk surga dan kalian khalidina fiha, selama-lamanya di sini. Kebahagiaan itu nggak sempurna kebahagiaan kalau bertempo, ada durasinya. Mau nggak kalian dikasih duit 1 triliun, tapi aku bilang setelah aku kasih 1 triliun 2 menit kemudian mati, atau 1 menit kemudian mati? Nggak ada kayaknya yang mau. Pengennya selama-lamanya. Maka yang membahagiakan bagi penghuni surga adalah ketika dia masuk ke dalam surga, lalu ada pengumuman selamat masuk surga dan kalian akan selama-lamanya tinggal di sini. Dan apa yang lebih menyakitkan bagi penghuni neraka? Selamat masuk neraka dan kalian selama-lamanya di sini. Karena kalau di dunia, subhanallah, ada orang yang sedih paling seminggu. Ada nggak sih di sini yang gagal move on? Paling seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian udah thank you. Bagus juga latte artnya. Padahal beli di situ doang ya. Kalau di dunia ada yang sedih, ada yang sakit, ya paling sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu, sehari 2 hari. Tapi kalau di akhirat, kalau sekali dia sakit terus selama-lamanya. Maka itu yang lebih menyakitkan bagi penghuni neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua masuk surga dan selama-lamanya di sana. Dan direct, langsung, nggak pakai mampir-mampir. Semua yang beriman pasti masuk surga. Sholat nggak sholat pasti masuk surga. Yang penting la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau dia punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini akidah teman-teman ya. Pokoknya kalau dia Islam pasti masuk surga. Tapi direct transitnya nggak tahu. Yang direct ya yang soleh, yang transit di neraka ya karena mau dibersihkan dulu. Tapi sebanyak apapun kebaikannya, kalau dia tidak Islam tidak akan pernah bisa masuk surga. Mau Ronaldo hafal Al-Fatihah kek, mau Ronaldo kemarin sambutan pakai insya Allah kek, mau sumbangannya ke Palestina banyak kek, CR7, kalau dia belum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak terhitung kebaikannya. Tapi ketika dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, seluruh kebaikan yang kemarin-kemarin langsung terhitung pahala. Subhanallah. Jadi passwordnya masuk surga mesti Islam. Ini ilmu akidah. Ilmu akidah itu ya tidak boleh kita meyakini agama selain agama Islam. Nggak boleh kita mengatakan agama Islam yang paling benar. Nggak boleh kita mengatakan paling benar. Berarti ada yang benar yang lain. Islam satu-satunya yang benar. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Namanya ilmu tauhid. Mesti kita meyakini bahwa agama kita lah satu-satunya agama yang benar. Ni'matani maghbunun as-sihah wal faragh. 2 nikmat yang sering terabaikan adalah kesehatan dan juga waktu luang. Pengen upgrade diri? Selesai dulu Bukit Uhud tadi. Peperangan terjadi. Pasukan Nabi SAW banyak yang gugur, banyak yang syahid. Termasuk Mus'ab bin Umair. Pernah dengar nama Mus'ab bin Umair? Nabi mengatakan tidak ada pemuda di Mekah yang lebih ganteng dari Mus'ab bin Umair. Tahu kan kalian waktu Nabi Muhammad sampai di kota Madinah disambut dengan apa? Tala'al badru
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Hafal gak sih? Hah? Kalian menghafalnya? Sudah fahamkah sejauh ini? Tala'al badru alaina, disambut Nabi SAW di kota Madinah. Kenapa orang yang baru datang tuh disambut? Padahal Islam, Nabi kan baru mau datang ya. Kenapa kok orang-orang Madinah tuh udah nyambut? Kan Nabi baru pertama kali mau ke sana tuh. Kenapa kok orang-orang udah bahagia gitu? Emang udah ada orang Madinah pada saat itu udah pegang Instagram? Emang orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah pada saat itu udah lihat TikToknya Nabi Muhammad gitu? Atau lihat FYP gitu bahwa ada seorang Nabi di Mekah gitu? Emang mereka udah tahu bahwa kenapa mereka dengan gembira menyambut Nabi Muhammad SAW? Itu karena satu orang yang paling berjasa. Namanya Mus'ab bin Umair. Anak muda pertama yang dikirim oleh Nabi ke Madinah. Yang saat itu mengabarkan bahwa di Mekah ada orang yang namanya Muhammad yang menjadi Nabi terakhir. Akhlaknya begini, ilmunya begini, ini begini. Namanya Mus'ab bin Umair. Anak muda yang paling ganteng. Jadi kalau utusan itu harus ganteng. Jadi utusan itu harus good looking lah. Jadi utusannya Nabi itu adalah pemuda yang paling ganteng di Mekah. Paling kaya dan paling ganteng. Tapi tahu nggak ketika syahid di perang Uhud, ketika pakaiannya ditutupin kepalanya, Mus'ab bin Umair kakinya kelihatan. Ketika kakinya ditutup dengan kain, kepalanya kelihatan. Maknanya saking miskinnya dia dalam keadaan syahidnya itu. Padahal sebelumnya dia yang paling ganteng, dia yang paling kaya. Tapi rela kehilangan segalanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain boleh hilang asal imanku jangan, kata dia. Subhanallah. Maka Mus'ab bin Umair pun syahid di medan perang Uhud. Ada yang pernah berangkat umroh? Mudah-mudahan bisa mudah berangkat umroh. Main gak ke Uhud waktu itu? Main ya ke Bukit Uhud. Tahu pemakaman Uhud kan? Semua yang mati di Uhud, syahid di Uhud, tidak dimakamkan di kota Madinah. Semuanya dimakamkan di Uhud. Tahu gak kenapa gak dipindahin jenazahnya ke sana? Syuhada ini. Karena tidak ada satupun syahid yang fisiknya sempurna. Saking jahatnya orang kafir saat itu. Pokoknya dicabik-cabik, kepalanya dipenggal, tangannya dipotong. Maka Nabi mengatakan jangan ada jenazah mereka yang pulang ke kota Madinah, karena itu akan lebih menyakiti lagi keluarganya. Semua yang wafat di Uhud semua dimakamkan di tempat saja. Gak ada yang boleh kembali ke Baqi, ke dekat Masjid Nabawi, karena itu akan lebih menyakiti lagi perasaan keluarganya. Itulah perjuangan Islam. Nah, dalam keadaan seperti itu, sahabat-sahabat yang lain mengatakan, loh percuma dong kita beriman, ngapain juga? Katanya kalau orang beriman dibantu malaikat. Katanya kalau orang beriman dibantu sama Allah. Loh mana efek dari sholatku nih? Mana efek dari aku beriman kepadamu Muhammad? Mana efek kalau aku Islam, apa bedanya? Aku dengan orang-orang kafir. Loh kita juga, mereka tersakiti, kita juga tersakiti. Kenapa kita yang beriman gak happy-happy aja gitu? Mungkin ada teman-teman Gen Z yang pemikirannya gitu. Ya kalau gue udah sholat ya mestinya gue happy dong. Kenapa Allah justru muji saya? Padahal saya beriman sama dia. Kata orang-orang di Bukit Uhud pada saat itu, loh saya udah Islam, saya udah beriman kepada Muhammad, tapi kok kenapa hidup saya begini? Loh kalau kalah-kalah juga, kalau mati-mati juga, apa gunanya saya beriman? Mending saya kafir aja sekalian. Sama aja orang kafir dengan orang beriman. Apa bedanya di dunia ini orang kafir dengan orang beriman? Maka turunlah satu ayat dalam surah An-Nisa. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Ada satu ayat yang turun kepada mereka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasa tersakiti, ketahuilah orang kafir juga
sakiti. Sebagaimana kalian tersakiti. Aku mau tanya, kalian yang beriman, ini orang beriman semua, solihah semua insya Allah. Ini orang-orang soleh semua. Pernah galau nggak? Sering. Siapa yang jawab sering tuh? Pantas paling depan duduknya. Pernah galau nggak? Yang nggak, kalian kan sholat ya. Orang sholat galau. Yang nggak sholat pernah galau nggak kira-kira? Yang nggak sholat tuh galau juga nggak sih? Ya galau juga lah. Kalian pernah sakit perut nggak? Orang sholat tuh pernah sakit perut nggak? Pernah. Yang nggak sholat pernah sakit perut juga nggak? Ya sakit perut juga gitu. Namanya di dunia semuanya akan merasakan itu. Mau beriman nggak beriman ya sakit ya sakit. Tapi apa bedanya orang beriman dengan orang tak beriman? Kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya adalah kalau engkau yang beriman tersakiti di dunia masih bisa ngarep di akhirat. Tapi kalau mereka yang tak beriman tersakiti di dunia udah sakit, udah miskin, di akhirat makin miskin lagi. Subhanallah. Maka orang beriman itu yang dipegang bukan hanya ketika di dunia, tapi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi yang namanya sakit, ada sakit yang sembuh di dunia, ada sakit yang dibawa sampai mati. Ada nggak sih yang kayak gitu? Sakit dibawa sampai mati ada. Padahal di orang beriman, orang soleh kok. Orang soleh, orang beriman sakit sampai mati itu ada juga. Tapi bahagia nanti di akhirat. Bahagia yang sejati, yang tidak akan pernah lelah lagi, tidak akan pernah ada air mata lagi, tidak akan pernah ada capek lagi. Itu hanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita semua akan masuk ke dalamnya. Maka yang pertama, kalau mau upgrade diri, tidak lain dan tidak bukan mesti dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Berangkat sholat tarawih bentar lagi bulan Ramadan. Wah semangat dia 23 rakaat. Tapi dia tidak tahu yang mana rukun sholat, mana sunnahnya sholat, apa yang membuat sholat saya berpahala, apa yang membuat sholat saya diterima. Berarti jangan sampai lelahnya sia-sia tanpa ada balasan dari Allah. Karena kita semua pasti lelah. Maka bagaimana caranya lelahnya ini ada pahala dari Allah, yakni dengan ilmu. Teman-teman cari ilmu 3. Cari ilmu 3. Yang wajib dicari itu 3 dalam agama. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari. 1. Carilah ilmu yang membenarkan ketaatanmu kepada Allah. Carilah ilmu yang membenarkan ketaatanmu kepada Allah. Ada orang baru taubat nih, berdua dia. Habis mabuk-mabukan di pos tengah malam, habis mabuk-mabukan, habis main judi gitu ya, habis bermaksiat kepada Allah, berdua temannya. Tiba-tiba temannya bilang gini, "Duh, gue mau tobat aja deh. Gue mau tobat aja. Itu udah azan subuh, gue mau berangkat sholat subuh." Akhirnya yang satu yang lagi mabuk nih berangkat sholat subuh. Yang satu temannya masih mabuk-mabukan. Akhirnya temannya datang sholat subuh. Keluar dari sholat subuh, dia nangis-nangis ketemu sama temannya yang kata temannya, "Lu udah tobat, gue juga pengen Kata temannya yang habis dari masjid, "Lu mau ngapain?" "Ya udah, lu habis sholat subuh, gue juga mau sholat subuh." "Berapa rakaat sholat subuh?" Kata temannya yang baru mau nyusul nih, kata temannya, 2 rakaat bro. Kata yang habis dari masjid, "Jangan bro, gue aja yang 3 rakaat digebukin, dimarahin, apalagi lu cuma 2. Gue aja yang 3 rakaat disalahin sama Pak Haji, apalagi lu cuma 2 rakaat. Janganlah, mending kita kagak usah sholat lah." Salah ternyata. Nah, ini apa artinya nih? Orang pengen dekat sama Allah tapi tidak mencari ilmu yang membenarkan ketaatannya kepada Allah. Padahal sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Ada orang yang gak pernah sholat, ikut sholat maghrib. 3 rakaat selesai, dia lanjut terus. Sampai berapa rakaat? Habis sholat ditanya, "Loh, kamu kok gak salam-salam sih? Kamu sholat apa?" "Saya sholat maghrib Ustaz." "Berapa rakaat?" 7 rakaat. "Kenapa 7 rakaat?" "Oh Ustaz kan mungkin dosanya sedikit, jadi 3 rakaat cukup. Saya ini dosanya banyak jadi saya harus 7 rakaat baru benar dah ini." Ini namanya orang hatinya bagus, tekadnya bagus buat berhijrah, tekadnya bagus buat menjadi diri lebih baik lagi, tapi dia tidak mencari ilmu yang nomor 1 tadi. Ilmu apa namanya? Ilmu yang membenarkan ketaatanmu. Istilah agama bilangnya ilmu fikih. Maka yang pertama teman-teman harus cari ilmu syariat atau bahasa agamanya ilmu fikih. Karena ini ilmu yang paling fundamental,
paling foundation sih, paling fundamental lah, paling ya bener lah, foundationnya gitu ya, yang menjadi asas dasarnya gitu. Bagaimana kita benar sholatnya kalau tidak ada ilmu fikih? Puasa teman-teman, puasa tuh gimana? Jangan puasa dulu deh, mandi besar. Sebutkan rukun mandi besar. Mandi junub, udah pernah mandi besar semua kan? Sebutkan rukun mandi besar. Hah? Niat, apa lagi? Berapa rukun mandi besar? 2 ya? Jangan ragu, jangan tanya temennya, dia juga lebih gak tahu. Mandi besar cuma 2, 1 niat, 2 basah semua. Udah, saya niat mandi besar karena Allah, punya kolam renang di rumah, lompat udah. Selesai. Selama kolam renangnya tidak berubah warnanya, tetap warna air, tidak berubah rasanya, tetap rasa air, dan tidak dia baunya, aromanya tidak aroma yang lain selain air gitu, akuatik gitu ya. Subhanallah. Maka dia bisa lompat di situ selesai. Tapi kalau yang selama tidak ada najis yang kelihatan di situ. Tapi kalau ada najis pun, kalau dia air 2 kullah itu, maka dia tetap sah dipakai. Itulah hebatnya berjamaah. Ini teman-teman buat yang cowok-cowok ya. Sholat berjamaah tuh luar biasa. Anggap aja nih saya orang yang penuh dosa. Saya punya sejumput garam. Kalau saya taruh di air yang sesendok, airnya asin gak? Asin ya. Tapi saya punya sejumput garam. Saya taruh di kolam renang. Masih asin gak? Enggak lagi. Saya punya banyak dosa. Lalu saya sholat sendiri. Kelihatan asinnya sama Allah. Kelihatan dosa saya sama Allah. Tapi saya punya banyak dosa. Saya melebur sama orang-orang soleh yang ada di masjid, yang lagi sholat berjamaah. Maka tidak dipandang lagi dosa saya karena saya berjamaah. Itulah hebatnya orang sholat berjamaah. Sholat sendirian, sekhusyuk-khusyuknya masih lebih hebat yang sholat berjamaah. Walaupun sholat berjamaah kadang kita kurang khusyuk. Aduh, imamnya panjang banget lagi. Tiba imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Wah, cari masalah nih imam nih. Wah, malah baca yasin dia ngimamin. Ya walaupun kurang konsen ketika sholat berjamaah, tapi tetap lebih mulia dibandingkan sholat sendirian. Nah, beda kalau perempuan di rumah itu lebih afdol. Tapi kalau dia ikut sholat berjamaah, it's okay. Kalau dia ikut sholat berjamaah juga, selama dia mampu menjaga dirinya dari fitnah, maka silahkan ikut sholat berjamaah ke masjid. Cari ilmu yang membenarkan ketaatanmu kepada Allah, namanya ilmu fikih. Mandi besar aja itu cuma 2. Tadi ada yang sebut wudu. Wudu itu sunnahnya. Wudu itu sunnah. Jadi nggak pakai wudu pun tetap sah. Nggak pakai sabun pun tetap sah. Nggak pakai sampo pun tetap sah. Yang penting udah meratakan air, basah semua. Diiringi dengan niat, saya niat menghilangkan, mengangkat hadas besar karena Allah, selesai. Nah, sholat deh, sholat. Belajar sholat. Fikih nih, fikih. Allahu Akbar. Yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Dari awal aja nih. Allahu Akbar. Yang mana yang wajib di sini tadi dari gerakan saya, yang mana yang sunnah? Yang takbiratul ihram tuh yang mana sih? Yang di mulut, yang di tangan, atau yang di mata? Takbiratul ihram tuh yang mana? Yang di lisan. Jadi tidak ada sholat mode silent. Ada orang sholat silent mode karena saking galaunya tuh. Mesti wajib itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan tangan. Takbiratul ihram itu lisan. Ini tangan sunnah. Makanya nanti jangan heran ketika melihat orang sholat tangannya tuh beda-beda. Mazhab Syafi'i itu tangan di antara dada dan pusar. Mazhab yang lain tangan tuh di bawah pusar. Mazhab yang lain lagi tangan tuh di bawah. Allahu Akbar. Karena ini namanya bersedekap, ini hukumnya sunnah. Maka jangan heran kalau lagi umroh tuh ada orang sholat gini, Allahu Akbar. Slow banget orangnya.
Yang nggak saya temukan dalam ilmu fikih orang yang sholat begini bro. Allah. Ini saya belum temukan nih. Saya nggak tahu ini di mana belajarnya nih yang kayak gini sholatnya nih. Ada orang sholat begini nih. Allahu Akbar. Ada, serius ada. Ada lagi yang begini nih. Allah. Ini apa nih? Ada juga orang. Ada orang sholat begini. Wah. Katanya dulu ini sholat mode perang. Karena dia siap-siap untuk mencabut pedangnya. Katanya. Tapi kan lu sekarang mau perang sama siapa? Nah sekarang kita sholatnya di masjid yang ber AC, yang nyaman. Ya kali kita siap-siap nyabut pedang. Pedangnya juga nggak ada. Allah. Kuda-kuda bro. Tapi dibalik itu semua ini hukumnya sunnah. Yang rukun tuh yang di lisan. Takbiratul ihram. Pernah nggak sih sholat berjamaah kita masbuk gitu ya? Tiba-tiba karena ngejar imam lupa deh mulutnya. Padahal ini mesti bergerak nih. Walaupun ngejar imam. Allahu Akbar. Mesti ada Allahu Akbar. Kalau nggak ada maka nggak sah. Karena ini adalah rukun. Allahu Akbar. Tuh subhanallah. Jamaah. Aku tuh baru on kalau udah berdiri. Kalau masih duduk ya kayak kiai. Kayak Walid. Kalau udah berdiri udah slow lah. Jadi belajar fikih itu, fikih karena makanya pernah dengar nggak tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Karena bagaimana bisa diterima sholatnya, bisa benar sholatnya kalau nggak ada ilmunya. Mau upgrade diri, upgrade ilmu. Kita tuh nggak boleh terlepas dengan 4 nih. Kun alima, jadilah pengajar. Orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, nggak sempat memberikan manfaat dengan mengajar. Au muta'allima, jadilah yang belajar. Ini pelajar semua nih, subhanallah. Yang ketiga, nggak sempat tuh jadi pelajar. Au mustami'a, jadilah orang yang menjadi pendengar yang baik, good listener. Kata si Oza Rangkuti, perempuan tuh kalau pengen punya pasangan yang laki-laki yang good listener, gue saranin sama Limbat. Jadi jadilah pendengar yang baik. Tapi manusia mendengar berbeda dengan binatang mendengar. Pagi-pagi jam 5 subuh sebelum berkegiatan style Trans TV, Islam itu indah. Setiap hari. Yalah, promoin diri sendiri lah. Nanti kalian akan melihat ada penanya namanya Iya Sophia. Finally, akhirnya terbuka misteri pertanyaannya. Kata dia, apa hukumnya kalau suami saya marah-marah? Ketika saya, dalam hati gue, gimana laki lo gak marah-marah, lu aja gak jelas. Setiap hari, tapi beda mustami'ah, beda musmi'ah. Saya pernah bahas kayaknya di sini. Beda mendengar dengan benar-benar mendengar dengan mendengar biasa. Ada orang yang nonton Islam itu indah sama kucingnya. Kucingnya mendengar gak? Mendengar. Yang punya kucing mendengar. Tapi apa bedanya dia dengan kucingnya? Bedanya yang mendengarkan, yang orangnya dia bisa mengamalkan, yang kucingnya nggak bisa mengamalkan. Jadi kalau orangnya nggak mengamalkan, apa bedanya dia dengan? Itu dia. Bedanya kita manusia menjadi pendengar itu mengamalkan setelahnya. Apalah artinya telinga ini akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Engkau telah mendengar bahwa sholat itu wajib. Engkau telah mendengar bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib. Engkau telah mendengarkan di dunia bahwa telingamu kau pakai membuka itu ketika dikasih tahu bahwa sholat itu wajib, ini, tapi tetap kau lakukan. Maka itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Allahu Akbar. Fikih nih ya. Apalagi sunnahnya? Sunnah ini sunnah bersamaan suara dengan gerakan. Teman-teman ya, kalau jadi imam tuh sunnah suara bersamaan seirama dengan gerakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Barengan tuh bergerak sama suara.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar bersamaan. Karena ada imam juga, ada orang sholat delay. Delay loh. Allah. Mi Allah. Allah. Jadi kita yang di belakang ketipu nih. Apalagi dari sujud nih mau bangkit kan. Ini berdiri apa tahiyat ya. Ya tergantung imam. Kalau imamnya pakai fikih yang benar, fikih sunnahnya dia amalkan, dia kalau dia berdiri maka dia agak panjangin tuh. Allahu Akbar. Tapi kalau dia nggak pakai fikihnya, Allahu Akbar. Wah, apaan nih? Duduk apa berdiri nih? Apalagi nggak kelihatan depannya. Apalagi kalau sholatnya di atas gitu, imamnya di bawah. Subhanallah. Maka itu semua ada fikihnya, tapi sunnah. Yang rukun-rukun dulu deh pelajari. Yang mana yang membuat sholat kita sah. Setelah itu yang rukun apa? Mata tuh kemana kalau sholat? Mata ke bawah. Tempat sujud. Kalau lagi sholat depan Ka'bah, mata kemana? Ka'bah atau ke tempat sujud? Tetap lebih sunnah ke tempat sujud. Sunnah juga. Kalau lihat Ka'bah itu mengurangi konsentrasi. Pasti lu kalau lagi sholat depan Ka'bah, Allahu Akbar. Itu tulisannya apa ya? Tuh katanya terbuat dari emas deh pintunya. Emang iya dari emas? Masa sih? Ini kalau dijual berapa ya? Pasti pemikirannya kemana-mana. Manfaatnya melihat ke tempat sujud, kata Abu Hurairah gitu. Dulu kami sholat lihat ke atas ke langit. Sampai turun ayat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka Rasulullah memerintahkan kami ketika sholat matanya ke tempat sujud semua. Apalagi kita bro laki-laki. Ada teman kita pakai baju alumni dia pakai sholat. Baju reuni bro. Lah Allahu Akbar. Reuni 2020. Angkatan tahun 2019. Dibacain semua namanya. Jupri. Wah, siapa nih? Dibacain semua apalagi kalau imamnya panjang. Maka yang mata itu lebih konsen ketika melihat ke tempat sujud. Tapi boleh merem. Kapan merem? Ada yang pernah sholat merem gak? Pernah kan? Kadang-kadang merem tuh lebih konsen. Kalau apa? Kalau melihat di tempat sujud ada sesuatu yang mengganggu. Allah Akbar. Kok kayak gambar babi ya? Mah gambar Illuminati nih. Kok kayak mata satu sih? Ini mah Freemason nih. Ini Illuminati kayaknya dia yang bikin deh. Kalau udah mau bayangin sembarangan, mending merem deh. Makanya hukumnya melihat ke tempat sujud bukan wajib, tapi sunnah. Karena kadangkala kita juga lebih baik merem daripada melihat. Tapi ada keadaan wajib merem. Kapan wajib merem? Kalau ada sesuatu yang haram yang kita lihat. Aurat. Lagi sholat nih, temen lu yang di depan pakai baju pendek. Celananya agak melorot bro. Pada saat dia duluan sujud depan nih. Sujud, lah kelihatan dikit nih. Maka kita yang belakang lebih baik merem. Pada kelihatan dia auratnya. Habis itu kasih tahu, weh ulangi sholat lu, kelihatan tadi celengan lu dikit. Jadi kasih tahu. Maka ini yang perhatikan sholat. Fikihnya dulu fikih. Fikih itu penting. Puasa itu apa sih puasa? Menahan dari haus dan lapar dari waktunya. Dari subuh sampai maghrib, simpelnya gitu. Dari subuh kita lanjutkan setelah dia janjian dia malam minggu nih. Kita subhanallah puasa nih. Puasa itu menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib. Fikihnya cari apa saja yang membatalkan puasa. Kan ada lagi orang nih nangis, Ustadz apa hukumnya nangis tiap tahun? Pertanyaannya itu mulu. Lagi puasa nangis Ustadz, apakah? Tidaklah, kecuali kau nangis tuh. Kok jilat air mata baru batal. Kalau nangis doang mah makin banyak nangis mungkin makin bagus puasamu, makin khusyuk, makin kembali kepada Allah. Namanya juga bulan puasa lagi tobat. Air mata berlinang. Ya. Baru batal itu puasa. Jadi subhanallah. Cari fikihnya.
buka puasa itu disegerakan berbukanya lebih afdol. Jangan sok kuat deh. Lu puasa dulu. Gue biasa, gue habis terawih baru gue buka puasa, biasa gue. Orang biasa intermittent kok. Lah gimana ceritanya? Jangan disamakan. Makin bersegera berbuka puasa makin bagus. Nanti buka puasa sediain apa? Kurma. Apalagi? Air zam-zam. Kan sunnahnya kurma. Sunnahnya air putih. Wajibnya tahu isi. Jadi katanya sunnahnya kurma yang manis-manis, tapi yang wajib gorengan. Subhanallah. Jadi buka puasanya pelajari bagaimana sahur tuh makin mepet subuh makin bagus. Jangan sahur jam 1 malam. Pulang terawih udah sahur duluan, kagak sholat subuh jadinya. Habis sahur jam 1 jam 2, habis itu tidur lagi, sholat subuh kelewat. Maka sahur tuh paling bagus kalau mepet subuh. Nanti mepet subuh baru sahur dah. Tapi jangan yang berat-berat lagi. Kalau udah mepet tuh ya, kalau saya setiap tahun tuh cuma ajwa 7, terus pakai oat, pakai pisang, pakai fresh milk, udah kuat seharian. Bukan masalah jumlahnya, tapi niatnya. Tapi niatnya. Belajar fikih ya teman-teman ya. Maka insya Allah menjadi jauh lebih baik lagi di tahun ini. Kita mau upgrade diri, tidak mungkin bisa upgrade kalau tidak upgrade ilmu. Tadi ada 4 ya, menjadi pendengar. Oh ada papan tulisnya. Ada. Pengajar, pelajar, pendengar. Yang terakhir jadilah pecinta ilmu. Tukang share, tukang repost. Yang lu repost jongkok mulu, jongkok. Seseorang anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Maka carilah cinta yang bisa menyelamatkanmu sampai di akhirat. Kalau kau cinta sama NCT apa NTC? NCT. Lah jangankan cintamu terbalas, kenal aja kagak. Carilah, cintailah seseorang yang bisa mencintaimu sampai akhirat. Siapa dia? Satu-satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang yang membalas cintamu sampai akhirat cuma Nabi Muhammad. Di kubur yang bisa menyelamatkanmu Nabi Muhammad. Di alam barzakh, di nanti padang mahsyar yang bisa menyelamatkanmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti di hari hari pengadilannya Allah itu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, salatku enggak seperti Abu Bakar, sedekahku enggak seperti Utsman, imanku enggak seperti Umar, ilmuku enggak seperti Ali. Kata Nabi, terus tapi saya pengen masuk surga seperti mereka. Modalmu apa? Modalku cinta. Cinta apa? Cintaku kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang kau cintai. Jadi masuk surga modal cinta. Tapi biasanya kalau cinta tuh ciri-cirinya apa? Sakit hati. Cinta tuh ciri-cirinya apa yang pertama? Cinta tuh kepo. Gak mungkin kita cinta kalau mengaku cinta kalau gak kepo. Klub favorit? MU. Kenapa Amorim dipecat? Saya suka Madrid. Penyerangnya ada Mbappe, kanan ada Rodrigo atau Mastantuono, kirinya ada Vinicius Junior atau ada Rodrigo, di tengahnya ada Valverde, Bellingham, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga, belakangnya ada Rudiger, ada Huijsen, ada Asensio, kanannya ada Valverde dipasang kadang-kadang karena Dani Carvajal lagi cedera. Yang kiri ada Ferland Mendy, ada yang terbaru yang bagus Carreras. Hafal. Kenapa hafal? Karena saya suka gitu. Ketika ditanya apakah engkau cinta Nabi Muhammad, ciri-cirinya apa kau kenal Nabi Muhammad? Jadi bohong mengatakan cinta Nabi Muhammad lalu dia tidak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 4 member Blackpink. Lisa, Jennie, Jisoo, Rose. Lisa, Jennie, Jisoo, Rose. Sekarang sebutkan 4 anak perempuannya Nabi. 4 anak perempuannya Nabi. Fatimah.
Gak hafal Fatimah doang ya. Fatimah mulu jadinya. Padahal kan udah ada tuh lagu bocil tuh. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Itu lagu bocil. Ada 4 ya. Ada 4 anaknya perempuannya Nabi. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Anak saya yang nomor 2 saya kasih nama Zainab. Kenapa Zainab? Karena Zainab itu satu-satunya nama perempuan yang selalu ada di dekatnya Nabi. Istrinya Nabi 1 orang namanya Zainab. Anaknya Nabi perempuan ada yang namanya Zainab. Cucunya Nabi dikasih nama lagi Zainab. Punya cicit dia kasih nama lagi Zainab. Zainab artinya Zain Up. Zain Up. Kalau kalian kan taunya Zain Malik ya. Kalau ini Zain Up. Zain itu artinya apa Zain? Perhiasan, keindahan. Up bapak, ayah. Jadi Zainab itu apa? Perhiasannya ayah. Cintanya ayah, sayangnya ayah gitu. Tapi karena di Betawi jadi orang main Zainab. Udah keren-keren Zainab. Malah jadi Zainab. Kalau orang Turki jadi Zeynep. Zeynep. Kalau orang Turki, kalau orang Arab Zainab, Zainab digabung jadi Zainab. Datang ke Betawi jadi Zainab. Nah, dipanggil Nena. Subhanallah. Maka orang cinta itu biasanya tahu, kepo gitu ya. Cinta itu apa tadi? Sakit hati. Semakin dalam cintanya, semakin besar sakitnya. Kalau saya dikata-katain sama Justin Bieber, biasa aja. Kenal juga enggak. Tapi kalau yang ngata-ngatain orang terdekat saya, itu lebih sakit lagi. Yang gak percaya sama kita, kata, Elon Musk gak percaya kamu bisa jadi orang sukses. Biasa aja kita. Elon Musk gak percaya kamu jadi orang sukses. Biasa aja. Tapi kalau yang gak percaya sama kita, orang tua sendiri, aduh sakit banget rasanya. Aduh malah yang kita cintai yang paling sering menyakiti kita. Jadi habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wabghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau cintai akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Dan musuhilah orang yang kau benci sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau benci itu suatu hari nanti akan menjadi orang yang kau cintai. Tidak ada benci dan cinta yang sempurna di dunia ini. Benci dan cinta yang sempurna nanti kelihatan pas sudah di akhirat. Jamaah. Jadi yang pertama carilah ilmu yang membenarkan amal ibadah. Namanya ilmu fikih. Nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat. Saya nahan dari subuh hari, tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Saya nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Apakah itu puasa? Nanya nih. Belum tentu. Kenapa? Karena nggak ada niatnya. Maka ilmu yang kedua yang dicari adalah bagaimana memperbaiki niat. Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah. Warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Bro, betapa banyak amalan kecil jadi besar pahalanya karena benar niatnya. Betapa banyak amalan besar jadi enggak ada pahalanya karena salah niatnya. Subhanallah. Maka perbaiki niat. Namanya ilmu akidah. Ilmu apa? Akidah. Benar-benar tuh kita tuh berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kecil pahalanya besar. Sebenarnya orang tuh beda-beda pahalanya. Sama-sama nyumbang 100.000, tapi dari 100.000 bisa beda pahalanya. Kenapa? 100.000-nya orang miskin dengan 100.000-nya orang kaya tentu saja beda pahalanya. Kalau 100.000-nya orang miskin mungkin duitnya cuma 200.000, tapi yang dia sumbangin ke Aceh malah 100.000, setengah dari hartanya. Si kaya punya duit 100 miliar, yang disumbang 100.000 jauh lebih kecil pahalanya dibanding 100.000-nya orang miskin. Jadi enggak jelek-jelek amat jadi orang miskin. Tapi saya berharap kalian semua jadi orang kaya raya sih. Harus jadi muslim yang kaya raya. Harus jadi kaya raya. Ada 3 amalan yang tidak terputus kalau saya meninggal dunia. Dan 3 amalan ini paling enak kalau saya kaya. Ya, 1, sodakotin jariyah.
sedekah jariah. Paling enak kalau saya kaya. Mana bisa saya wakaf tanah buat masjid kalau saya nggak punya tanah. Rumah aja masih ngekos, masih ngontrak, subhanallah. Harus saya punya tanah yang banyak, baru saya bisa wakaf tuh, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sampai sekarang saya belum punya pondok, belum punya pesantren. Kenapa? Belum punya duitnya buat bikin. Saya takut donasi-donasi, tahu-tahu masjidnya dibongkar gitu ya. Di Konoha kan ada kasus begitu di Konoha, ya kan? Di Konoha ada kasus begitu, belum siap secara ini mengandalkan donasinya orang. Jangan, makanya kita harus kaya diri sendiri dulu, jangan ngandelin donasinya orang. Imam Abu Hasan Asyadzili seorang ulama besar nih, setiap ngajar ngaji tuh pakai pakaian yang apa, yang keren lah. Ada satu ulama kalau ngajar tuh pakai pakaian sederhana. Nah yang sederhana nih ngenyek lah sama yang kaya tuh, Abu Hasan Asyadzili. Kata dia, ulama kok gayanya gitu, ulama kok kaya raya, ulama kok pakaiannya keren-keren pas ngajar. Gini dong sederhana. Apa jawaban Abu Hasan? Gue kalau ngajar, baju gue mengatakan alhamdulillah, wahai murid-muridku, ngaji aja semua fokus, gak usah mikirin amplop gue udah kaya. Baju lu itu yang sederhana itu membuat orang-orang jamaahmu berpikir, aduh kasihan banget ustadzku, ntar pulang dikasih besek apa nih, ntar dianterin apa nih ustadznya nih, aduh kasihan banget dia. Itu membuat dirimu dikasihani orang. Kira-kira yang mana lebih baik, bajuku yang mengucapkan alhamdulillah atau bajumu yang berharap dibantu sama manusia? Wah, subhanallah. Tapi nggak bisa dipakai di Indonesia. Di Indonesia banyak iri hati, upload dikit aja pamer ya. Jadi antara dia yang pamer atau anda yang iri. Subhanallah. Kita udahlah sibuk sama diri kita masing-masing aja lah. Gen Z udah pikirin diri sendiri aja lah. Subhanallah. Engkau sebanyak apapun dosanya Fir'aun, tidak ada pertanyaan mungkar nakir, kenapa Fir'aun sombong? Tidak ada. Saya nih masuk kubur, tidak ada pertanyaan kenapa Korun sombong dengan hartanya. Tidak ada. Yang ditanyain harta saya sendiri, yang ditanyain amal saya. Tidak ada pertanyaan kenapa Abu Jahal jahat. Tidak ada bro. Jadi sibuklah dengan amal kita sendiri, bukan amalnya orang lain. Subhanallah. Maka ilmu yang kedua, perbaiki niat, karena niat menentukan segalanya. Amalan hati lebih besar pahalanya dibandingkan amalan badan. Tentang gue begini sholat, kalau kira-kira gue begini terbang maknanya gimana dong? Main sholat aja. Amalan hati lebih hebat dibandingkan amalan badan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ngaji, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Tergantung. Kalau gue cuma pengen dibilang qori, kalau saya cuma karena pengen dibilang penghafal Quran, pengen dikatain orang yang bisa ngaji, orang yang jago ngaji, orang yang hafal Quran, qori, apakah ada pahalanya? Tidak ada. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang yang baca Quran, tapi Quran itu hanya sampai kerongkongannya, tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Kenapa sampai kerongkongan? Ya karena diindah-indahin pas ngajinya indah, tapi ternyata nggak pernah masuk ke relung hatinya. Maka itulah yang disebut amal hati itu lebih berpengaruh dibandingkan amalan badan. Kalian banyak istighfar nggak tiap hari? Istighfar itu melancarkan segalanya. Solawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang zikirnya banyak, istighfarnya banyak, solawatnya banyak, tasbihnya banyak, amalannya banyak, tapi belum berpengaruh pada hidupnya, maka periksa hatinya. Bisa jadi zikirnya baru di lisan, belum masuk ke hati. Karena udah dijanjiin tuh, kalau sholawatnya banyak pasti sukses tuh. Udah, kalau istighfarnya banyak pasti lancar tuh. Tapi kalau kita udah banyak zikir, tapi masih gitu-gitu aja hidupnya, kata Imam Al-Ghazali, periksa hatimu. Bisa jadi engkau berzikir hanya di lisan, belum masuk ke dalam hati. Karena ini yang menentukan segalanya, amalan hati. Akbar. Belum tentu ada pahalanya. Siapa tahu bukan karena Allah. Giliran banyak orang, Akbar. Karena lagi dilihatin orang. Tapi kalau sendirian, udah berapa rakaat ini ya? Nah, subhanallah.
Makanya ada doanya tuh, sama-sama. Allahumma ja'al sarirati, bukan sariroti, sarirati. Dari kata sir itu artinya rahasia. Jadi sarirati itu artinya ya Allah, amal rahasiaku. Ya. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah amal tersembunyiku lebih baik daripada amalku yang kelihatan. Karena kalau yang kelihatan auto baik. Ini casing. Kalau dilihat orang mah auto baik. Tapi yang susah tuh amal yang tersembunyi. Makanya sekarang ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, bro. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Amal yang kelihatan kadang-kala lebih baik daripada amal tersembunyinya. Yang hebat tuh kalau amal tersembunyinya udah keren. Perbanyaklah amal tersembunyimu, karena yang paling bermanfaat di akhirat nanti adalah amal tersembunyi. Ada seorang soleh namanya Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi. Ketika wafat ada luka di sininya, di bahunya. Ada bekas luka yang sudah lama gitu. Tapi selalu ditimpa luka baru. Jadi kayak luka tuh tapi susah sembuh gitu, karena terluka lagi. Waktu dimandikan, ditanya istrinya, apa yang dia lakukan ini? Gak tahu. Dia belum pernah curhat dia punya luka di situ. Kenapa kok lebamnya tuh kayak parah gitu, kayak lebam yang baru? Apakah beliau habis jatuh segala macam? Apa yang terjadi? Setelah dikuburkan, banyak orang datang ke rumahnya menangis. Kenapa? Subhanallah, ditanya, siapa kalian? Sayalah orang miskin yang tiap malam dibawain beliau gandum di rumahnya. Sayalah orang yang dibantu beliau tiap malam. Beliau pikul sendiri gandum ke rumah saya. Tiap malam bantuin orang miskin, gak ada yang tahu sampai beliau mati. Subhanallah. Nanti meninggal dunia baru ketahuan. Kenapa? Kelihatan pas dimandikan ada bekas luka di pundaknya, di bahunya, karena memikul beras ataupun gandum untuk orang-orang miskin. Amal tersembunyi, bro. Subhanallah. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah aku ini amal tersembunyinya lebih baik daripada amal yang kelihatan. Makanya ada kan sejarah itu. Ada seseorang yang tiap malam ke tempat pelacuran, ke tempat minuman keras, dia tiap malam ke sana. Tiap malam ke sana. Sampai masyarakat semua membenci dia. Kata ini orang udah aki-aki gak tahu diri. Pokoknya tiap malam ke tempat pelacuran, tiap malam ke tempat minuman keras. Kata istrinya, udahlah, janganlah, berhentilah, tobat-tobatlah. Kata dia, enggak, aman, tenang aja. Saya kalau meninggal dunia, presiden yang sholati saya, khalifah yang sholati saya. Akhirnya benar, meninggal dunia tengah malam, subhanallah, enggak ada masyarakat yang mau mendekat. Kenapa? Karena kerjaannya tiap malam ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, tempat minuman keras, tempat khamar. Semua orang menghindarinya. Tiba-tiba khalifah turun, belusukan. Dia ketemu sama orang ini, dia panggil semua orang, wahai masyarakat, kenapa tidak ada yang mengurusi jenazah ini? Wahai khalifah, dia adalah orang yang tiap malam ke tempat pelacuran, tempat minuman keras, ngapain kita urusin? Dia orang yang bermaksiat secara terang-terangan, gak usah kita sholatin, gak usah kita urusin, biarin aja di situ mati kayak gitu. Kata khalifah, tidak, dia muslim, tetap kalau muslim kita punya kewajiban untuk dia. Diangkat jenazahnya, dibawa pulang ke rumahnya, menangis istrinya. Kata istrinya, wahai khalifah, tiap malam aku ingetin untuk berhenti. Emang suamimu kenapa? Kamu tahu dia tiap malam ke tempat pelacuran. Kamu tahu dia tiap malam ke tempat minuman keras. Kata dia, saya tahu khalifah. Terus kenapa engkau enggak halangi? Karena suamiku tiap malam ke sana, dia membayar perempuan-perempuan itu. Dia bayar untuk 1 malam supaya dia berhenti berzina minimal malam itu. Setiap malam suamiku itu datang ke tempat khamar untuk dia beli, lalu dia tumpahkan ke sungai khamar itu. Karena dia tidak ingin masyarakat minum khamar. Tiap malam dia lakukan itu, namun tidak ada masyarakat yang tahu. Sampai suatu ketika suamiku berkata, tenang aja, nanti Allah yang balas kebaikan saya. Biar Allah yang tahu kebaikan saya. Subhanallah. Pada saat itu khalifah menangis, lalu memerintahkan seluruh masyarakat untuk sholati jenazahnya. Ternyata dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, namun dia tidak kelihatan sama masyarakat. Orang kalau baik niatnya tulus, pasti Allah yang baik. Siapa yang ulang tahun nih? Surprise ya. Lagian orang lagi kisah bawa kue. Gue keceplosan dah. Bulan berapa sih ini? 10 Januari.
Ayo yang 10 Januari agak GR-GR lah dikit. Subhanallah. Maka jadilah orang yang satu tadi cari ilmu syariat, yang kedua cari perbaiki hati yang menentukan segalanya. Yang ketiga, niatnya bagus, fikihnya sudah bagus, tapi sombong terhadap orang lain. Jangan merasa ibadah kita paling benar, bisa jadi ibadah orang lain paling benar. Kalian tahu nggak sih kalau saya ini ustadz lulusan Trans TV? Tahu nggak sih studionya Islam Itu Indah itu berhadapan dengan studionya Insert apa itu Insert Award ya, Insert apa sih nggak tahu namanya. Pokoknya Insert. Terus depannya lagi ada Pagi-Pagi Ambiar. Depannya lagi ada Brownies. Bayangin tuh. Terus saya karena asli Trans TV, jadi kalau ada program di Trans TV, saya dan Ustadz Maulana selalu ditelepon, Ustadz baca doa. Kalian bayangin perasaan saya ditelepon, Ustadz ada tumpengan, baca doa dong supaya berkah nih. Acara apa? Ini ada acara Jugetin Syai. Can you imagine that? Bisa nggak kalian ngebayangin saya disuruh mendoakan acara Jogetin Syai? Kira-kira apa doaku? Masa saya berdoa, ya Allah lancarkanlah jogetnya? Gak mungkin kan? Tapi orang minta doa ya gimana kita mau nolak? Akhirnya saya menemukan satu kisah. Apa kisahnya? Seorang ulama yang melewati seorang pendosa sekelompok. Jadi dia selalu berdatang ke masjid sama santrinya. Tapi setiap dia berangkat ke masjid, dia ngelewatin anak muda yang sedang nongkrong lagi judi. Dia lewatin, diajak ke masjid yuk. Duluan aja, salam aja buat Allah. Duluan aja, lu aja belum tentu masuk surga. Digituin mulu, setiap kali ngajak tuh digituin mulu sama anak muda ini. Akhirnya si santri-santri ini gemes juga kan, kesel juga. Dia bilang sama kiainya, Kiai kita doain aja mereka itu. Kiainya angkat tangan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrahahum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan lagi mereka di akhirat. Lah, santrinya heran, lah maksud kami bukan gitu doanya. Maksudnya gimana? Ya doain aja mereka di azab tuh. Kok kiai malah doain mereka bahagia di akhirat? Jawaban kiainya, saya mendoakan mereka bahagia di akhirat karena tidak mungkin mereka bahagia kalau belum bertaubat. Maknanya saya mendoakan mereka segera bertaubat kepada Allah. Ini namanya ilmu akhlak. Gak pernah memandang remeh orang lain. Maka selama ini kalau saya berdoa jogetin saya, gue doanya begitu. Allahumma kama farrahtahum fid dunya, sebagaimana mereka bahagia dengan jogetnya, bahagiakan lagi di akhirat. Mudah-mudahan cepat bungkus acaranya. Ya Allah, tidak mungkin kita doain. Teman-teman, saya dulu agak sedikit, kenapa sih ini acara begini ada apa inilah si itulah, si Ruben lah, si Ivan Gunawan lah, ini segala macam. Tahu nggak sekarang Ruben itu rajin banget pengajian. Oh subhanallah, rajin pengajian. Kalau waktu sholat dia pertama. Ivan Gunawan yang dulu kameramen pada curhat, Ustadz kalau Brownies mau tayang kita setengah mati sholat Jumat karena waktunya itu deket-deket sama Jumatan. Sekarang malah hostnya Ivan Gunawan tuh orang yang pertama hadir di masjid kalau Jumatan. Dan setiap subuh di rumahnya ada sarapan gratis buat orang-orang. Subhanallah, benar-benar tuh kita nggak boleh mandang orang. Kita nggak tahu yang mana yang husnul khotimah. Makanya ada namanya ilmu akhlak. Nggak boleh merasa diri lebih baik walaupun ibadah kita udah benar, niat kita udah benar, tapi setelah itu jangan pandang orang lain buruk di hadapan kita. Yang tahu hanyalah Allah. Tadi bagus diamalkan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrahhum fil akhirah. Setiap melihat orang yang bermaksiat, ya Allah, kalau mereka bahagia di dunia, usahakan ya Allah jadikan mereka bahagia di akhirat. Artinya kita minta mereka segera bertaubat. Ini baru saat pembahasan saya nih. Mana ada yang ulang tahun lagi. Jadi yang pertama, kalau mau upgrade diri mesti upgrade ilmu. Kalau mau upgrade diri yang kedua, upgrade lah dengan niat. Kenapa ada seorang ibu mampu begadang ngurusin anaknya? Karena niatnya, karena cinta kasihnya, niatnya kuat. Kenapa ada orang mampu menahan lapar dari subuh sampai maghrib, padahal sebelumnya nggak bisa? Karena niat puasa. Subhanallah. Kenapa ada orang yang kuat berzikir? Karena niatnya, tekadnya. Subhanallah. Maka ilmu, niat. Yang ketiga, ada yang gagal move on?
Masa lalu dijadikan apa? Kalau mau menjadi upgrade diri, masa lalu jangan dihapus. Masa lalu jadikan pelajaran. Ada yang bisa masak di sini? Apakah first time kalian masak langsung enak? Kayaknya enggak deh. Hari ini masak keasinan, besok bercermin sama yang asin kemarin dong. Oh kemarin kebanyakan garamnya, maka hari ini dikurangi garamnya. Itu gunanya masa lalu tuh. Jadikan masa lalu itu pembelajaran untuk masa depan. Lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah kegalauan dan kesedihanku. Jadi ilmu, niat, move on, upgrade diri dengan cara apa lagi? Yang diniat ini yang paling menentukan. Karena kalau kita berbuat baik, kalau orang lain baik, itu namanya akhlak pedagang. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat orang ini enggak yang rescue buaya, rescue ular, rescue dia menyelamatkan kucing yang kejebak, menyelamatkan ini yang kejebak. Pernah lihat enggak orang-orang ini? Pernah kan? Dapat apa mereka dari kucing itu? Dapat apa mereka dari ular itu? Paling dipatok, paling digigit. Tapi inilah bukti bahwa kebaikan itu tidak mesti kita dibalas. Kadangkala kebaikan itu memang dibalasnya Allah nanti di akhirat. Jadi kedepannya kalian berbuat udah karena Allah aja udah. Saya memuliakan ibuku bukan karena ibuku baik, karena tidak semua emak baik. Ada juga emak kurang baik, ada juga bapak yang kurang sempurna. Tapi saya berbuat baik kepada mereka karena Allah yang memerintahkan saya. Sehingga tidak berharap lagi dibalas sama orang lain, tapi berharapnya dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.